Halo, welcome back di Kata Dokter Channel bersama saya Fitri Tasfia. Dan sekarang bersama saya masih dengan Dr. Magdalena Diken dari NMW Klinik. Halo dokter, apa kabar? Dokter, kita kan akan membahas tentang kecantikan tapi topiknya beda ya sekarang ya. Saya mau bertanya tentang cantik dulu nih. Jadi menurut dokter, cantik itu dari versi dokter kecantikan itu apa? Kalau menurut aku ya, dokter kecantikan nih, definisi cantik bukan berarti secara visualnya aja cantik, tapi kita juga bahas ada proporsional, ada keseimbangan, kulit sehat itu juga penting. Kulit sehat, jadi proporsional juga, seimbang, ada ukuran-ukurannya. Kalau di wajah tuh ada ukuran yang bisa kalau ini dipenuhi ukurannya, muka tuh lebih kelihatan menarik. Jadi cantik itu sebenarnya terlihat menarik, tapi jangan terlihat menarik saja, tapi proporsional. Proporsional juga harus ya, muka ini kan ada kulit ya, kulitnya juga harus sehat. Sehat. Kalau tidak sehat emang nggak kelihatan cantik sih ya. Jadi yang penting sebenarnya proporsional, sehat. Ya, benar proporsional ya, tapi mukanya jerawatan kan juga nggak bagus tuh. Iya, benar-benar. Banyak ya komposisinya untuk bisa terlihat atau ingin merasa cantik. Kita nyebutnya merasa ya, karena kan yang tahu kita cantik atau enggak sebenarnya diri kita sendiri. Ada nggak sih dok, pernah nggak sih datang gitu pasien ke klinik, tapi dok saya pengen seperti Gigi Hadid. Pengen seperti ala-ala cantiknya tuh, dia melihatnya role modelnya itu artis-artis Korea atau model-model yang biasa. Ada sih, ada lah pasti. Ada ya? Pasti ya. Pasien ada requestnya yang maunya kayak gini, maunya mukanya kayak gini, mukanya seperti ini, putihnya segini, dagunya segini, segala macam ada lah pasti requestnya. Tapi realistis atau ya bahkan sampai yang nggak realistis ada. Cuman tugas kita kan sebagai dokter memang mengedukasi ke pasien, nggak semuanya harus kita ikutin kan mau pasien gitu. Kita edukasi yang terbaik, harusnya jadinya the best version of pasien itu sendiri. Jadi nggak bisa jadiin orang lain tuh hidungnya dia di mukanya Mbak belum tentu pantes loh gitu. Iya, putihnya mau putih seputih apa sih, genetik juga kan? Iya putih benar. Kan? Kita kan misalkan orang tua kita kulitnya sama matang, terus kita mau putihnya kayak artis siapa yang memang dia dari sana putih, kan itu nggak realistis ya. Kalau nggak realistis takutnya nanti bukannya terlihat cantik, terlihat kebalikannya dan nggak sehat ya. Makanya harus diedukasi pasien. Jadi yang bias pernah tapi ya diedukasi ya, diedukasi. Dok ya. Nggak semuanya oke saya bisa nggak gitu ya. Kalau nurutin kayak gitu ntar kalau nggak kesampean dokternya juga melin ya. Dari awal diedukasi, kasih tahu yang terbaik tuh ini gitu. Jadi awal udah komit sih. Kan kita dalam episode sebelumnya kita pernah membahas mengenai krim pencerah wajah. Nah sekarang kan kita ada wajah, tapi di wajah kita tuh sebenarnya bukan kulit wajah ya, tapi ada kulit bibir juga. Ada nggak sih sebenarnya krim pencerah bibir? Bibir jadi mau lebih pink gitu ya. Pink biasanya kan sih. Kadang karena saya tuh pernah ngelihat iklan gitu, krim pencerah bibir. Sebenarnya bibir biar lebih pink pakai itu gitu. Ada sih, cuman banyak faktornya kenapa bibirnya tuh warnanya jadinya nggak pink seperti yang diharapkan. Nah itu yang harus diketahui juga, yang perlu kita ketahui nih sebenarnya kita orang awam gitu, tapi faktor yang pencetusnya kamu nggak obatin gitu ya sama aja kan, kayak penggunaan kosmetik, lipstik yang kamu pakai itu bahannya gimana, aman nggak ya kan. Terus hidrasi bibirmu oke nggak. Kalau bibirnya kering pecah-pecah, hidrasinya nggak bagus juga kan jelek ya. Percuma dipakein yang dioles-oles, kalau kering dia nggak keserap sempurna dong. Gitu. Tapi sebenarnya memang ada ya krim. Intinya sih harus kelembapannya juga dijaga, dan faktor-faktor yang menyebabkan warnanya jadi hitam itu harus kamu singkirin. Kebiasaan minum kopi gitu yang kafein itu juga ngaruh. Oh iya benar. Aduh aku banget ya. Aku seperti yang tik kayak kesindir gitu. Kalau misalnya saya kan ngelihat juga ada yang pengen bukan bibir aja, yang pengen jadi pink gitu. Puting juga jadi pink gitu. Itu memang ada krim, memang ada gitu. Intinya sih produknya harus yang merehidrasi sih. Rehidrasi itu mengembalikan
kandungan air, kekenyalan, kolagen gitu. Oh, jadi kalau kadang-kadang untuk bibir bagian- juga berubah kan sama puting tuh karena usia, hormonal juga bisa. Usia dan hormonal. Jadi sebenarnya itu mengembalikan hidrasinya Hidrasi ya. dulu, Kolagen, kelembapannya, kelembapan. lalu faktor-faktor tadi pencetusnya coba disingkirkan. Disingkirkan. Gitu. Kalau misalkan yang puting tadi, ya branya mungkin harus yang bahannya oke, terus Oke, ukurannya pas gitu, jangan yang kekecilan, itu kan akan ada. Jadi kalau hanya produknya itu saja, krimnya aja itu sebenarnya kurang efektif. Ya, menurut aku harus dibantu treatment juga untuk Treatment. kasus yang memang hitam banget gitu ya. Ya tadi itu karena faktor-faktor yang lainnya dia belum singkirin, bantu kalau untuk warna laser bisa. Tapi kalau untuk karena aging biasanya bibir kita kan lebih tipis, lebih masuk ke dalam. Iya, Proporsinya udah udah, beda nih, iya, bibir iya. atas sama bibir bawah. Nah, itu biasa dibantu dengan filler. Dibantu. Kalau di NMW klinik bisa ya? Bisa dong. Oh bisa, jadi kalau teman-teman nih ada yang pengen mencerahkan bibir, puting, itu bisa langsung ke klinik ya. Ya. Dengan dokter Niken sendiri? Ya, tapi di Bintaro. Oh di Bintaro, nggak masalah ya, ada tol Banyak kok sekarang. cabang NMW. Oh oke, ada. 18 cabang ya. Oh 18 cabang. Ya, Oh, jadi iya. kamu Bisa cari domisilinya di klinik mana terdekat, bisa. tapi kalau Ya, pengen ke dokter Niken ke ke Bintaro. Bintaro. Oke, ada pertanyaan lagi. Krim bibir dipakai di puting itu bisa, dok? Fungsinya sih sama ya, buat hidrasi sih intinya tadi. Bisa krim bibir lip balm pakai ke putih, menurutku bisa. Oh bisa ya, dan itu memang aman ya, karena dipakai di luar ya. Aman sih harusnya Harusnya ya. Makanya itu dia, kita kan kalau beli produk-produk sendiri gitu kadang nggak tahu isinya ya. Iya, sebenarnya Ya, aman dilihat itu memang aja. langsung ke klinik Misalnya aja. pemakaian 3 hari kamu ada iritasi, Iya, merah, iya, iya. gatal, berarti alergi nggak cocok. Oh ya, ada juga faktor alergi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih cara alami agar bibir kita sehat dan pink? Tadi kayaknya udah mulai, tadi sempet di spill sama dokter kan, tadi makanan ya kan, hidrasi. Terus apa aja selain itu? Kebiasaan minum, Kebiasaan. kafein itu dikurangi, Kafein. ngerokok, nah tuh ngerokok ya. Tuh, kan. Terus kalau bisa ada tuh krim-krim yang untuk scrubbing Oh ya, bibir. scrubbing. Ya, tapi bibirmu nggak boleh lagi dalam keadaan iritasi atau ada infeksi di situ. Oh Ada ya, scrub yang perlu kita halus. tahu nih sebelum kita scrubbing itu sebenarnya bibirnya tuh dalam keadaan Harus nggak ada lagi iritasi, Tidak atau iritasi, lagi ya. ada luka di situ ya jangan. tidak nanti boleh perih. luka dan iritasi. Ada kalau misalnya sekarang ini lagi musim panas ya, bibir kita cenderung kering atau saya aja yang kering, cuman saya juga lagi agak pecah-pecah gitu kan karena udara panas. Jadi sebenarnya tuh kalau untuk scrubbing tidak disarankan Ya, ya. paling seminggu sekali. Harus pulih dulu gitu. Boleh sih. Yang penting diulang ya, lip balmnya diulang, Oh, lip hidrasimu balmnya, ya. juga harus baik, dan pemilihan misalkan lipstikmu. Nah ya. Nah, itu kan cocok-cocokan ya. Jadi bahan yang satu sama yang lain kan. Benar-benar Nah, itu itu kerasa mesti banget. ya agak susah sih itu ya, harus dicoba. Kalau nggak coba kan kita nggak tahu merek apa yang cocok. Scrubbing itu berarti yang aman itu seminggu Seminggu sekali cukup lah, dengan catatan tadi si bibirmu aman gitu, nggak ada iritasi. Jadi yang perlu kita catat Luka. itu seminggu sekali boleh scrubbing bibir, dan bibirnya dalam keadaan terhidrasi baik, jadi jangan iritasi ya, jangan lagi luka, sensitif, jangan lagi gosok, sensitif. tambah lecet. Makin lecet. Kita balik lagi ke tadi kan sudah cantik, sebelumnya wajah, terus krim cerah wajah, terus kita tadi membahas warna bibir. Nah sekarang kita balik lagi ke wajah. Banyak perempuan ya yang takut dengan kerutan. Jadi sebenarnya cantik itu sebenarnya harus terlihat awet muda, atau kita juga bisa tetap cantik tapi nggak masalah gitu dengan kerutan. Sebenarnya kalau kerutan itu kan karena ekspresi ya, nggak mungkin kan orang nggak ada kerut ya. Kita kan ekspresi, iya. bertahun-tahun Karena hidup kan udah lekukan-lekukan, ekspresi, iya, iya. ekspresi muka yang berlebihan, ototnya juga kontraksinya berlebihan. Oke. Kerut sih pasti ada. Gitu. Kalau misalkan mau dihilangin kerutnya ya bisa, kan teknologi sekarang udah lebih maju. Udah Ada lebih. botox, pernah dengar botox kan? Nah itu bisa untuk kurangin kerut secara instan. Biasanya hasilnya 3 sampai 14 hari. Diulang oke. bisa 4 sampai 6 bulan tergantung produk dan dosis yang kamu pakai. Gitu. Kalau misalkan takut mau botox,
tapi kerutnya Ya, baru pengen hilang. nanya gitu, treatmentnya sebenarnya untuk anti-aging itu apa aja gitu. Anti-aging itu berarti penuaan ya. Ya, Yang benar. pengennya kelihatannya muda terus nih, seger. Berarti kan kita harus ngomongin volume loss di muka. Volume loss tuh kayak garis senyum, bawah mata celong, itu kan volume loss Volume yang loss. bikin kelihatan mukanya jadi lesu gitu iya, ya. Itu iya. harus mainannya pasti filler. 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 Oke. Kalau kerut mainannya pasti biasanya botox. Kerut itu Gitu. dengan botox. Ya, botox di dahi, di samping mata sini. Ya, itu yang aku masih belum bisa bedain gitu, kenapa ada yang filler, ada yang botox kalau gitu. mukanya kendor biasanya dibantu benang gitu. Terus ada juga kolagen booster, kolagen stimulator, itu fungsinya mengembalikan kelembapan, merangsang kolagen. Jadi kalau kolagen kita banyak lagi, rapat lagi kayak dulu masih umur mudaan gitu ya, otomatis lebih lifting sih mukanya dan lebih glowing. Selain dengan perawatan tersebut, kalau misalnya kita secara individu gitu kan, kita itu kan yang kita lakukan treatment di klinik. Kalau kita sendiri yang kita lakukan sebenarnya setiap hari untuk mencegah penuaan dini itu apa ya, Dok ya? Ya, balik lagi pola hidup Pola hidup, sehat, makannya gimana, apa yang kita makan, kita minum, terus ya pola hidup aktif sih menurut aku, olahraga. Olahraga ya. Terus Tidurnya jam cukup, tidur ya baru pengen ya. ya yang itu ya. Kita kayak percuma ya kalau kita misalnya ada nggak sih orang yang sudah perawatan tapi cepat banget untuk misalnya kulitnya jadi terlihat kerutan lagi. Ini apa karena mungkin dia kurang tidur, atau kalau misalnya walaupun kita kurang tidur, kalau kita perawatan itu masih oke-oke aja gitu. Kalau kurang tidur beda ya, mukanya kelihatannya kayak lesu. Oh ya, ya, kalau terus lesunya ya. Kurang kayak- bercahaya gitu ya. Karena ya. memang tidur tuh sebenarnya nggak bisa digantiin sama apapun sih ya. Menurut aku tidur cukup dan tidur berkualitas tuh beda hasilnya. Makanan yang biasanya disarankan untuk kita biar kulitnya itu terjaga hidrasinya. Hidrasi ya, minum air putih cukup, Air putih, sayur, buah, Sayur, buah kurangin tuh udah pasti, gula, ya. kurangin yang manis-manis. Nah itu Oh, cepat ya. jerawatan tuh Tuh. biasanya yang suka minum makan Manis. manis-manis. Oh, jadi selain gorengan manis ya, juga ya. manis itu cepet banget bikin jerawat. Oh, gitu. oke. Pasien jerawat biasanya yang karena makannya nggak benar, belum bisa pantang. Apalagi sekarang semenjak pandemi kan pakai masker ya. Tutup masker ini kan daerahnya lebih lembab nih, lebih Iya, sensitif benar-benar. gitu. Jadi harus ganti masker 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam Jangan harus ganti seharian panas. dipakai masker dari pagi sampai malam nggak ganti-ganti. Iya, Udah mungkin tuh ngirit langsung masker. jerawatan. Iya, apa namanya kemarin tuh acne mask ya, Mask acne, acne ya. yang orang pas kita lagi pandemi kemarin pakai masker terus terus pada jerawatan sebenarnya karena nggak ganti-ganti ya Ya bisa, maskernya. kan gesekan terus ya kulitnya sama masker di area sensitif gitu. Kena make up, terus kena ya lembab di situ, jadi kuman juga. Iya. Jerawat lah, belum lagi makannya nggak benar. Dan semua itu kalau yang tadi kan kita yang perawatan itu bisa langsung ke klinik. Tadi Ya. kliniknya di mana, Mbak? Ah. Ke dok, Mbak. Aku di NMW Klinik, kebetulan aku di cabang Bintaro. Tapi NMW Klinik sendiri sebenarnya ada 16 cabang. Ada 18 Ada 18 cabang, Ya. justru lebih banyak lagi. Ya, Jadi bisa banyak. cari ke Cabang klinik yang terdekat. terdekat. Tapi kalau pengen langsung ke Dokter Niken, langsung ke Bintaro. Bintaro. Oke, terima kasih Dokter Niken. Kita banyak banget ya topiknya dari soal cantik, warna kulit, dan juga anti-aging. Jadi kalau teman-teman yang ingin bertanya boleh tulis di tab komen. Saran kritiknya juga kita terima ya. Nanti mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih ya Dok ya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di Terima kasih Kata Dokter sudah Channel. Mungkin ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Main ke klinik. Oh, oke. Oke, baik, nanti bisa diatur jadwal. Ada diskon kan? Kan tadi ada diskonnya Ya, dari cuma buat cewek, cowok-cowok juga. Oh, cowok-cowok bisa. juga tuh. Ya, perawatannya. Oke, siap. Makasih. Kita jumpa ya di episode selanjutnya. Bye-bye.